Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Rohan Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi bagaimana cara kerjakan soal studi kasus UP PPG Daljab tahun 2025. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan dihadapkan dengan 4 kasus, yaitu masalah media pembelajaran, masalah LKPD, masalah strategi pembelajaran, dan masalah penelitian. Jadi nanti kita disuruh memilih salah satu dari ini, keempat ini kita pilih salah satu. Kemudian dari setiap masalah ini ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan pengalaman nyata. Baiklah, kami di sini mengambil masalah media pembelajaran. Langsung saja untuk soal pertama. Uraikan dan identifikasi masalah yang pernah dihadapi. 1. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan dalam hal pemanfaatan media dan alat bantu pembelajaran di kelas 2 MI. Kondisi idealnya, guru seharusnya didukung oleh ketersediaan media pembelajaran yang lengkap, variatif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Guru juga seharusnya memiliki keterampilan dalam mengintegrasikan media pembelajaran secara aktif dan kreatif ke dalam proses belajar, sehingga siswa menjadi lebih antusias, mudah memahami materi, dan aktif terlibat dalam pembelajaran. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah guru masih terbatas dalam penggunaan media. Jadi di sini bisa dipahami Bapak Ibu bahwa pada poin pertama ini menceritakan tentang kondisi yang seharusnya terjadi di kelas kita atau di sekolah kita. Kemudian pada poin kedua ini menceritakan bahwa kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi ini yang kita alami itu yang ini di poin 2 ini. Kemudian di poin 3 ini ada kesenjangan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi strategis baik dari sisi penyediaan. Nah, ini dalam satu soal ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 2, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, pengembangan media pembelajaran sederhana dan kreatif. Jadi di sini guru dapat membuat media dari bahan-bahan murah atau daur ulang seperti karton, kertas warna, botol bekas, dan lain-lain. Yang kedua, pelatihan dan workshop untuk guru. Mengadakan pelatihan rutin terkait pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran, baik konvensional maupun digital. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang ada. Jadi menggunakan perangkat sederhana seperti laptop dan proyektor jika ada untuk menayangkan video edukatif atau presentasi. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran gratis atau YouTube sebagai media belajar tambahan. Yang keempat, dukungan dari sekolah dan komite. Dan yang kelima, kolaborasi antar guru. Pertanyaan nomor 3. Uraikan hasil atau dampak dari upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah meningkatnya minat dan partisipasi siswa. Kedua, proses belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Ketiga, peningkatan kompetensi guru. Keempat, terciptanya lingkungan belajar yang kolaboratif. Serta kelima, pemerataan pemahaman materi di kalangan siswa. Jadi ini semua harus kita sertakan besok ketika kita melakukan UP pada poin studi kasus yang waktunya 30 menit Bapak Ibu. Jadi kita harus hafal materi ini, kita buat jauh-jauh hari sebelum ujian UP dilaksanakan. Jadi kita kuasai semua materi ini. Yang kelima, bagaimana pengalaman berharga atau hikmah yang bisa digunakan? Hikmah apa yang kita bisa terapkan?
1. Media pembelajaran tidak harus mahal. 2. Kolaborasi antar guru memperkuat inovasi. 3. Pelatihan berbasis praktik lebih berdampak. Dan 4. Anak usia dini belajar lebih baik dengan media konkret dan visual. Dari pertanyaan 1 sampai ke 4 ini kita harus menguasai Bapak Ibu dan harus diketik dalam waktu 30 menit. Lalu bagaimana jika kita misalnya gampang lupa atau gampang tidak mudah menghafal, solusi apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita buat seperti ini Bapak Ibu. Kita buat poin-poin penting yang nantinya bisa kita kembangkan. Jadi kita fokus pada poin-poin penting ini. Setelah kita hafal poin pentingnya, nanti kita jabarkan satu per satu. Jadi ini bisa menjadi solusi supaya kita tidak kesulitan besok ketika mengerjakan UP pada poin studi kasus. Dan berikut poin-poin pentingnya yang harus kita hafalkan sebelum kita melaksanakan UP. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian kondisi ideal yang diharapkan. Jadi ini seharusnya itu apa yang terjadi. Kemudian kondisi sebenarnya yang terjadi berarti ini kondisi real. Kondisi yang kita alami. Kemudian deskripsi gap ini kesenjangan. Ini juga harus kita hafalkan. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu, identifikasi masalah, kondisi ideal yang diharapkan, kondisi sebenarnya terjadi, deskripsi gap, kemudian upaya mengatasi masalah, selanjutnya hasil dari upaya yang dilakukan itu apa, kemudian pengalaman berharga apa yang bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, cukup sampai di sini video kami. Semoga memberikan sedikit manfaat dan sedikit gambaran. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila kurang sempurna mohon disempurnakan. Tidak ada niat untuk saling menggurui karena kami hanya berbagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap bahagia apapun kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.